Tiang dari podium tadi karena Unhi dingin saja nih sejak pagi, mangda boleh bergerak sedikit. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Siddham, Om Saraswati Dipati Nama Swaha. Matur suksema ring moderator duaning titiang diminta untuk terakhir ini keunggulan dan juga kesempatan yang baik, karena kalau terakhir itu kita tinggal kasih kesimpulan dan catatan saja, karena sudah banyak yang sudah dieksplorasi oleh pembicara sebelumnya. Titiang juga mengucapkan terima kasih matur suksema ring Koda Aceh Ratu ampun lingsir tapi tetap saja sangat produktif, guru besar yang kita harus jadikan inspirasi bagi anak-anak muda, karena walaupun sudah mencapai puncak, sudah guru besar, sudah wakil gubernur, sudah bupati, tetapi ketua PHRI Bali, tapi tidak berhenti untuk menulis, karena banyak orang bilang bahwa yang abadi itu adalah tulisan kita. Oleh karena itu memang salah satu jejak pemikiran dan langkah kita itu hanya bisa kita dapatkan melalui dalam jejak-jejak tulisan yang kita bangun. Titiang juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan sebagai selampah laku Cokoda Aceh peniki kan polimorfik ya. Kita tidak melihat beliau dalam satu wajah. Kalau kita melihat beliau sebagai tadi di tayangan sebagai penari rangde gitu, ketakson tadi, budayawan, seniman, tetapi juga pengusaha. Beliau punya berapa usaha yang juga tidak kalah hebatnya dengan usaha yang lain. Beliau juga seorang guru besar, akademisi, dan juga sekarang sebagai pejabat publik. Jadi polimorfik ya, multi wajah, yang saya kira bisa menjadi inspirasi bagi anak muda kita juga, bahwa polimorfik tidak ada masalah dengan polimorfik, karena kita juga bisa multitasking, multitalenta begitu dari berbagai aspek. Dan saya kira itu salah satu yang kita harapkan ke depan. Akademisi itu sekarang kita bicara soal bukan monodisiplin, tetapi juga multidisiplin dan transdisiplin gitu. Jadi melihat sesuatu itu tidak dengan kacamata kuda dalam satu disiplin keilmuan, tetapi melihat sesuatu dengan berbagai cara, berbagai segi, berbagai sudut pandang. Bahkan sekarang ini yang kita sebut sebagai blended knowledge, bahkan kita sebut sebagai hybrid knowledge. Hybrid knowledge itu knowledge yang campur ya. Kita nggak bisa bicara ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu arsitektur. Bahkan dunia arsitektur berubah sangat drastis sekarang ini. Karena di sana orang arsitektur tidak bicara teknik sekarang. Bicara soal konsepsi, bicara soal tata ruang, dan lain-lain. Itulah sebabnya mengapa saya berharap dari Hunhi melahirkan ilmuwan yang polimorfik tadi dengan hybrid knowledge yang semakin baik ke depan. Titiang memberikan apresiasi terhadap buku ini. Tadi semalam sudah mejagre nih, bergadang untuk membaca buku ini karena sangat menarik, dan saya kira kita banyak mendapatkan pelajaran dari buku ini. Sebagai seorang pembaca buku tentu semakin mulai kemudian ingin tidak mengakhiri cepat, karena harus melihat, mengeksplorasi lagi apa yang tertulis dalam buku ini. Tetapi Titiang punya catatan karena banyak isi buku sudah diulas. Satu pertanyaan pertama adalah dari mana konsepsi tentang Padma Buana ini muncul? Karena Titiang coba mencari jejak lontar dan juga manuskrip yang secara khusus, mungkin Titiang salah, tetapi mungkin Haji Agassi yang mungkin lebih banyak melangkah soal ini. Titiang lebih banyak menemukan konsepsi tentang Padma Hradaya dan Padma Sarira, karena itu konsepsi yang
lebih bersifat mikrokosmik ya, lebih bicara mikrokosmos, bicara soal herdaya. Seperti tadi kidung dan tutur yang disampaikan mengenai tunjung tadi kan sebenarnya pada saat kita melakukan ngajum kajang begitu. Ketika kita mengajum kajang, di dalam kajang itu dibangun sarire herdaya dan ada tanda-tanda dalam herdaya itu, dan memang di situ sangat terkait dengan aksara dan simbol yang ada, termasuk juga manifestasi simbol yang terkait dengan kedewataan. Dan banyak sekali konsep-konsep Padma Herdaya dan Padma Sarira ini yang dipakai oleh para tetua kita di masa lalu untuk membangun satu kesadaran baru mengenai diri yang tidak bisa terlepas dari alam. Padma Herdaya ini yang paling populer ya, banyak sekali di kidung yang muncul begitu, tentang Meru, Padma dan lain-lain dalam diri kita, dan bagaimana Meru dan Padma Herdaya ini bisa dibangkitkan kembali untuk membangun kesadaran baru. Nah, ketika konsepsi Padma Herdaya yang terkait dengan aksara dan asta dewata sebenarnya itu juga diangkat menjadi buana. Ini menarik ya. Bagi saya itu sebuah reinvensi, rekonstruksi baru dari herdaya ke buana. Karena tantangannya luar biasa. Dan menurut saya itu menjadi genuine Bali juga. Karena konsep Ista Dewata sebagai pengidar-ngidar Nawasanga itu menurut saya nggak bisa kita jumpai secara letterlek di berbagai kasanah literatur Hindu di India maupun di tempat lain, tetapi kemudian jejaknya mulai nampak di Jawa kuno dan kemudian ke Bali. Konsep Nawasanga dan Ista Dewata itu menjadi sesuatu penting untuk mengangkat bahwa kita bicara soal ekotua, aneketua, Swadharmaning Batara. Itu saya kira satu konsep yang ada di Jenana Siddhanta kalau nggak salah ya. Jenana Siddhanta bicara soal ekotua, aneketua, Swalaksana Batara. Ini menurut saya konsep yang penting di dalam teologi Bali, karena ekotua aneketua Swalaksana Batara itu menghormati dan menghargai keanekaan. Ini keanekaan itu artinya Ista Dewata, bicara soal pengidar-idar itu Nawasanga, tetapi ekotua Swalaksana Batara. Dan ini mirip dengan konsep Bina Eka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu konsep yang ada di dalam Sutta Soma. Menggabungkan memecahkan persoalan antara keanekaragaman dan ketunggalan itu di dalam cara berpikir. Bagi banyak orang keanekaragaman itu jadi masalah, tetap menjadi satu problematika serius, dianggap tidak menjadi konsepsi yang penting di dalam apalagi agama Samawi, bicara soal Abrahamic religion, spiritual monotheism itu, dan dianggap adalah satu perkara kalau sebuah agama adalah aneketua gitu. Tetapi ternyata Bali beri solusi yang disebut dengan ekotua itu, bahwa di dalam keanekaragaman, keanekaan itu ada satu, ketunggalan. Nah, ketunggalan ini yang menarik gitu, karena ketunggalan yang dibayangkan dalam ekotua itu bukan homogenisasi, bukan berarti keanekaragaman itu hilang di dalam ketunggalikaan itu. Itu menurut saya cara berpikir yang melintasi perdebatan dalam bicara soal keberagaman dan ketunggalan itu.
Nah, bagaimana konsepsi Eke Tua Aneka Tua Sua Laksana Betara ini dipakai sebagai basis, yang Jinana Siddhanta ini dipakai sebagai basis untuk memahami tidak hanya Padma Heradaya tetapi Padma Buana. Bagi saya ini bisa menjadi basis bagi membangun satu konsepsi mengenai keanekaragaman di dalam satu manajemen island. One island, one management dalam keanekaragaman. Yang kita sebut dengan Bali Dwipa, Bali Pulina itu di dalam konsepsi manajemen. Tetapi di dalam kenyataannya ada keanekaragaman. Ini menurut saya harus dieksplorasi lebih jauh. Karena mengapa kita bicara soal manajemen satu pulau? Karena kita membutuhkan Eke Tua itu di dalam Aneka Tua. Nah, ini memang satu boleh dikatakan eksplorasi filosofis dan teologis dari munculnya konsepsi One Island One Management itu. Karena memang ini konsepsi Bali gitu. Nah, kesalahan kita di masa lalu adalah menganggap Eke Tua itu sebagai penyeragaman. Sama ketika kita bicara keindonesiaan itu artinya sama, kejawaan gitu. Karena dibangun, dirumuskan ke Eke Tua itu sebagai Jawa sentris gitu. Bukan konsepsi keragaman itu sebagai Indonesia yang satu gitu. Nah, itu yang pertama ingin Titiang sampaikan. Mungkin kita perlu mengeksplorasi lebih jauh konsepsi Padma Buana ini secara lebih dalam. Kita tidak hanya bersandar ring karya puniki kan Empu Kuturan dan yang nirate, tetapi kita harus mengatakan bahwa memang awalnya ini Padma Buana ini mulai dengan konsepsi Padma Hradaya, Padma Sarira yang direkonstruksi, direinventing untuk kepentingan yang lebih besar yang kita sebut dengan Padma Buana. Itu satu. Yang kedua, Titiang melihat dalam literatur politik ini konsepsi Buana, Padma Buana dan Mandala itu konsepsi politik. Konsepsi politik. Titiang ingat satu mungkin di Niti Sastra atau di beberapa tempat mengenai konsep Chanakya mengenai Mandala, dan juga satu hal yang penting ketika kita merujuk satu hal yang dilakukan oleh Sri Kertanegara di Singosari. Mungkin dalam ingatan kita kan baru hanya Gajah Mada bicara soal Dwi Pantara Mandala itu. Sesungguhnya ini konsepsi yang sudah dibangun oleh Sri Kertanegara yang kita sebut dengan Cakrawala Dwi Pantara Mandala. Itu konsepsi Mandala geopolitik dan geostrategis sebenarnya. Jadi konsep Buana yang dibayangkan dulu dalam teks-teks Niti Sastra dan juga yang mungkin berkaitan dengan Raja Sastra itu adalah terkait dengan Mandala dan kekuasaan politik. Dalam konsepsi Mandala itu Dwipa Mandara yang dibangun oleh Sri Kertanegara dan memunculkan ekspedisi Pamalayu selalu ditekankan bahwa kekuasaan politik yang ingin memperluas dalam bentuk Mandala itu adalah center of universe atau pusat dari alam semesta. Ketika dia percaya bahwa dirinya adalah pusat alam semesta, maka Mandala itu berpusat pada satu titik tertentu. Maka di luar itu, makanya ada konsepsi Mandala itu sebagai sesuatu yang berlapis. Ada kuta raja, kuta Mandala, kemudian ada seberang gitu. Jadi dia bersifat konsentrik. Jadi dalam konsentrik itu ada yang disebut dengan center of universe. Sehingga dalam konsepsi Hindu di masa lalu kita sebut dengan Dewa Raja, Cakrawartin. Cakrawartin itu yang kalau di Bali disebutnya Nyakrawarti. Karena di dalam konsep Cakrawartin itu ada pusat yang menjadi penggerak dari alam semesta itu.
yang itu kita sebut sebagai center of universe. Makanya raja-raja Jawa sekarang ini menggunakan gelar Paku Buwono, Hamengku Buwono, Paku Alam, dan juga kalau di sekarang Mangku Negaran, karena dia merasa atau membayangkan bahwa raja itu adalah dewa raja, center of universe, pusat dari kekuasaan dan peredaran dunia galaksi ini. Maka di situ ada Sangga Buana. Kalau Bapak Ibu sekalian ke Solo pasti ada satu bangunan besar namanya Sangga Buana. Dan di situ raja sebagai Paku Alam dan Paku Buwono itu bermeditasi untuk menjadi pancar dari universe. Dan di situ mulai istilah sakral dan profan, karena semakin dekat dengan dewa raja dan pusat universe, dia semakin sakral. Semakin jauh dari universe, center of gravity universe, dia semakin profan. Maka konsep misalnya di Bali sekarang dengan gedong, misalnya yang Puri Ubud, Puri Agung ada gedung Betel itu sebagai center of universe. Raja di sana itu sakral, disucikan. Semakin jauh semakin profan. Sehingga wong seberang itu peradaban yang bagus, peradaban yang inti, high culture itu di universe, low culture atau yang peradaban rendah itu semakin jauh dari universe. Nah pertanyaan sekarang kan seringkali mandala itu saling bertempuran, beradu karena sama-sama membangun center of universe. Nah ini terjadi di Astanegara di Bali dulu. Astanegara di Bali semua raja merasa center of universe, bertarung di dalam pengaruh mandalanya gitu. Sehingga semua ada pura penataran, pura Giri Tolangkir, Pesimpangan. Jadi center of universe itu harus ditopang oleh satu kekuatan supranatural yang disebut dengan pelinggih-pelinggih atau pura pengayangan betara yang ada di universe itu di dalam merajaan atau di dalam pura kerajaan. Astanegara juga memakai hal seperti itu. Nah, pertanyaan yang kita ingin bangun sekarang ini dalam konsepsi mandala dan termasuk tentang Padma Buana, di mana center of universe-nya? Nah, tentu Kodaca sudah memberikan satu gambaran center of universe-nya adalah pura pusaring jagat. Karena menurut beliau di situ pusarin jagat Bali gitu. Nah, jadi semua konsepsi Padma Buana membutuhkan yang disebutkan dengan center. Kalau mungkin istilahnya dengan IKN 0 kilometernya di mana? Karena dari 0 kilometer itulah kemudian kita bangun yang kita sebut dengan Padma. Kalau Padma tanpa titik tengah nggak ada Padma, karena mulainya pasti dengan tapak dara, mulai dengan arah mata angin, senternya di mana. Oke, menurut Titiang buku ini akan lebih menarik kalau bisa mengeksplorasi mengenai konsepsi center of universe itu. Center pusat dari peradaban Bali itu dimulai di mana? Nah, baru kemarin ketika Kodaca datang ke IKN membawa tanah dan air, beliau menjelaskan tentang pusaran jagat. Dengan menyebutkan mengapa pusaran jagat sebagai center of universe gitu. Karena konsepsi mengenai pembentukan Bali, maka ini menarik sekali sekarang soal kreasi, pembentukan. Karena teori kental gumi, bagaimana bicara soal Bali sebelum datang gonjang gajing begitu, setelah datang ada paku, ada satu center, satu pemberat, satu pacak, itu yang kemudian menjadi lebih aman. Nah, Titiang kira itu harus kita eksplorasi lebih tajam bagaimana konsepsi mandala yang politis itu kita juga harus terjemahkan di dalam konsepsi mengenai center of universe. Dan bagi Titiang Padma itu menjadi menarik karena nomor 3 Titiang ingin sampaikan karena memang berlapis-lapis. Kalau kita bicara Padma itu kan lapisan-lapisan ada. Ada lapisan luar, lapisan tengah, lapisan inti.
Dan menarik adalah menerjemahkan Padma Kuncup dan Padma Mekar itu. Karena Padma Mekar itu kan sifat keterbukaan, sifat glory gitu, keindahan, kebesaran. Kalau Padma sedang mekar itu menunjukkan bahwa ada keindahan, ada keagungan, dan ada keterbukaan. Jadi dari Padma yang mekar itu pasti akan muncul berbagai temulilingan, napi yang mengisap sari bisa masuk. Tetapi Padma Kuncup itu berarti menutup, proteksi. Bagaimana upaya untuk melindungi supaya unsur dari Padma itu bisa betul-betul terjaga, yaitu sari-sari yang di Padma ini. Eksplorasi kita mengenai Bali sebaiknya kita juga bicara kapan Bali terbuka, kapan Bali itu harus memproteksi diri. Karena banyak studi tentang Bali selalu menyebutkan Bali itu sebagai benteng terbuka gitu. Ya terbuka ya benteng gitu. Nah, pertanyaan kapan jadi benteng, kapan menjadi terbuka? Bali itu sangat terbuka. Kalau kita lihat peradaban masa lalu, kita mulai dari Julah misalnya, air Madatu di utara, wonten Sangyang Mekah, Sangyang Sunda. Gimana kita tidak bisa melihat Bali itu betul-betul terbuka. Bahkan tadi soal Patre, soal uang kepeng, dinasti Sung dan lain-lain sudah masuk Bali. Bali tidak pernah tertutup dalam konteks pemikiran itu, dia menyerap gitu, mengabsorpsi unsur-unsur dari luar yang dianggap penting dan kemudian memperkaya budaya Bali. Tidak ada genuine, tidak ada istilah genuine-nya karena semua unsur itu bisa menjadi sumbangan dari peradaban. Nah, sifat terbukanya Bali itu bisa kita temukan dalam sejarah. Tapi Bali bisa sangat protektif, bisa Padma Kuncup. Kalau pada satu titik tertentu Bali merasa ada ancaman begitu. Nah, ini misalnya kita bisa lihat dari tulisan Michael Picard mengenai ancaman dari luar Bali terhadap Bali dan bagaimana itu mempengaruhi sifat-sifat kuncupnya itu. Nah, memang kuncup tidak akan indah dilihat karena di situ proteksi dilakukan. Tetapi mungkin betul bahwa kuncup itu harus dilakukan. Nah, tapi tidak semuanya harus kuncup, tidak berhenti di kuncup, harus mekar juga. Nah, Titiang kira siapa yang menentukan kuncup dan mekar ini adalah kita sendiri. Kapan harus kuncup, kapan harus mekar. Itu merupakan hal penting yang Titiang kira harus kita eksplorasi lagi. Nah, yang terakhir Titiang ingin memberikan begini. Problem yang dihadapi oleh Bali mengenai sonasi dan tadi bagaimana ruang itu dipengaruhi oleh spirit, oleh taksu, dan bagaimana keanekaragaman itu bisa dihargai, saya kira kita harus masuk ke dalam filsafat tadi, ketua aneketua swalaksana baktara itu sebagai satu prinsip penting di dalam teori-teori desentralisasi atau teori-teori politik lokal. Ini disebut dengan asymmetrical decentralization. Karena asymmetrical decentralization itu melawan satu cara berpikir yang sentralistik dan menghomogenisasi semua hal. Niki persoalan Bali ternyata juga menjadi persoalan Indonesia. Indonesia aneketua, ada dari Aceh, Papua, Maluku, punya karakteristik berbeda. Ada karakteristik kepulauan, ada karakteristik budaya yang berbeda-beda. Aneketua, tetapi bisa ekotua juga karena sistem pengendalian pemerintahan kita punya prinsip yang sama yang harus dikelola. Titiang kira untuk filosofi Bali, asymmetrical decentralization menjadi satu solusi karena kabupaten kota sudah terlanjur mendapatkan big bang decentralization, merasa merdeka begitu, jadi bukan bagian dari satu one island management. Saya kira salah satu cara berpikir yang harus dibangun adalah keanekaragaman itu diberi ruang, tapi pengendalian persoalan-persoalan yang bersifat lintas itu harus bisa dilakukan secara baik.
Mungkin itu adalah solusi yang kita ambil dari filosofi Ekotua Swalaksana Batara sebagai bagian dari prinsip kita untuk menata Bali. Desentralisasi dan otonomi daerah bisa memberi ruang bagi kabupaten kota mengekspresikan berdasarkan ruang potensinya masing-masing. Tadi sudah dilihat potensi geografis, topografis, demografis, geostrategis Bali kita bisa petakan. Tadi apalagi jumlahnya sangat banyak, masing-masing punya keunggulan, bukan hanya dari daerah tetapi dari desa pun. One village, one product, misalnya kita bicara ke produk yang berbeda, tetapi keragaman mau cara di tingkat desa ini harus dipayungi oleh satu manajemen yang kita sebut sebagai one island one management. Karena terbukti Ekotua itu adalah salah satu solusi kita mengatasi persoalan Bali. Titik yang kira itu yang ingin Titik yang sampaikan. Mohon maaf nanti kita bisa diskusi berapa kekurangan karena waktu terbatas. Sebenarnya banyak hal yang kita ingin sampaikan, diskusikan mungkin dalam kesempatan berbeda. Kita tutup untuk Parama Santi. Om Santi Santi Om.